Selamat datang dalam 30 Days Challenge menyelesaikan skripsi dalam 30 hari bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Hari ini adalah challenge ke-30 alias hari yang terakhir. Nah, apa yang akan dibahas di challenge ke hari 30 ini? Padahal kan di video sebelumnya, di hari-hari sebelumnya udah kelar tuh kesimpulan gitu ya. Nah, bagi yang belum nonton video-video saya sebelumnya dan ingin merefresh lagi, meyakinkan lagi skripsi saya nih kayak apa sih, penelitian saya udah bener belum sih, poin-poinnya gimana sih. Lihat ya, ada playlist ya, saya udah buat tentang 30 Days Challenge selesai skripsi alias menyelesaikan skripsi dalam 30 hari. Kamu bisa lihat nih di sini nih. Di sini ya, ada ya. Oke, apa yang akan dilakukan dalam hari ke-30? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah final checking. Cek. Kamu cek semua ya dari awal sampai akhir, dari bab awal bahkan judul ya sampai titik terakhir di referensi. Nah, itu yang kamu lakukan di hari ke-30. Dua hal penting yang dilakukan. Cek secara substansi dan yang kedua cek secara teknis. Cek secara substansi tentunya kamu cek bagaimana benang merahnya. Ini penting banget. Benang merahnya dari bab 1 sampai bab 5, kesimpulannya itu kelihatan jelas nggak? Isinya nyambung apa nggak nih, bahasanya gitulah. Konsistensi, koherensi lah kira-kira gitu. Antara bab 1 ke bab 2, bab 2 ke bab 3, 3, 4, 4, 5 itu ada nyambung nggak gitu? Terkait apa nggak? Nah, walaupun dalam challenge 30 hari ini mungkin buatnya sepotong-sepotong, waktu saya bilang nulis aja dulu gitu. Waktu mau mereview, mengevaluasi nanti nggak apa-apa gitu ya. Nah, di sini cek ya substansial, isi, metode penelitiannya, teorinya gimana, hasil penelitiannya di bab 4 gimana gitu. Lihat lagi, baca-baca lagi ya, kemudian kaitkan dengan kesimpulan udah cocok belum, kaitkan dengan pendahuluannya di kesimpulan. Nah, itu. Inilah saatnya kamu evaluasi, ngelihat lagi tuh mata kamu ya, di kepala kamu atau tangan kamu ini adalah sebagai seorang penguji gitu ya. Seorang yang ini kayaknya bukan tulisan kamu gitu ya. Kamu harus jadi apa ya, agak ya kritis lah gitu ya. Jahat lah terhadap hasil karya kamu ini untuk maksud yang positif gitu ya. Karena yakin kalau kamu mindsetnya nulis dan nge-review, nulis dan evaluasi, satu baris kamu hapus lagi, satu kalimat nggak selesai kamu baris lah, kamu hapus lagi, satu paragraf belum selesai, kayak nggak bagus ya, ganti lagi, lama. Makanya nulis aja dulu semuanya selesai, baru sekarang evaluasi. Itu ya soal substansial. Hal yang final checking yang kedua adalah soal teknis. Ingat banget di sini soal format, soal font, huruf ya, gede kecil, titik, koma, miring, tebal, ya kan? Nah, ini penting banget ya. Dosen pembimbing nanti kalau lihat ini masih miring, kata-kata asing, kalimat asing nggak dicetak miring misalnya, atau nggak dicetak tebal, atau typonya itu hal yang aduh ya, di sini jangan sampai deh ya typo bisa terjadi gitu ya. Nah, kamu harus plototin tuh tulisan-tulisan itu bener-bener. Di sini kalau memang kamu butuh bantuan teman kamu, mungkin saudara kamu, kakak kamu untuk membaca aja ini tulisannya bener atau enggak, ya boleh aja ya. Tapi ingat, yang bertanggung jawab pada akhirnya penelitian kamu, skripsi kamu adalah kamu sendiri. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai formatnya salah. Halamannya gimana, nulis cover gimana, nulis ada misalnya lembar pengesahan, lembar originalitas, daftar isi, ya itu cek semua. Nah ya, sehari lah ini ya, cukup lah gitu ya. Nah, ingat juga ya, setelah tadi soal final checking substansi dan teknis, sekarang kamu mulai bergerak ke cek-cek soal syarat-syarat mau submit skripsinya gimana. Ya kan? Kampus sebenarnya udah punya syarat-syarat tertentu. Kamu cek lagi nih kayak apa gitu ya. Nah, sebelum akhirnya kamu nanti submit. Submit kemana? Nah, kalau saya submit pasti kan submit ke pembimbing dulu kan. Pembimbing udah oke belum? Kasih ACC belum? Nah, tentu yang perlu diingat ya, dalam proses 30 Days Challenge ini ya, ada tipe pembimbing yang inginnya udah kamu selesaiin aja semuanya. Ada juga kayak gitu, baru ke saya. Boleh juga ya. Tapi ada juga yang memang saya inginnya per bab ya, pembimbingannya ya. Dan ini lebih aman gitu ya, kalau per bab. Apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian dicek salah
ya, atau ya nggak tepat gitu ya, ada yang perlu diubah, bisa langsung diubah gitu. Misalnya di bab analisis ya, di situ ada salah, kamu konsultasikan. Jadi 10 hari dalam pengumpulan data maupun dalam analisis data khususnya itu juga termasuk juga pembimbingan gitu ya. Nah, ngasih ke pembimbing ya. Walaupun hari berapa lama pembimbing itu mengembalikan ke kamu itu nggak masuk dalam hitungan ini loh ya. Nanti jangan protes. Prof Tirta 30 hari. Waduh, saya udah kasih ke pembimbing. Di pembimbing 3 minggu ya atau bahkan sebulan. Nah, gimana katanya Prof Tirta kasih challenge 30 hari selesai. Ingat ya, 30 hari selesai itu sebenarnya adalah dalam hal penulisan skripsinya ya. Nah, ini disclaimer dulu ya, jangan pada protes nanti. Oke. Nah, kamu nanti siapin konsultasi ke pembimbing. Nah, yang gak kalah pentingnya di hari ke-30 ini kamu harus bersyukur ya, kamu harus happy gitu ya, mensyukuri ya atas keberhasilan kamu menyelesaikan naskah dulu. Harus happy dulu, harus diapresiasi diri kamu itu ya. Dan ya kamu bersyukur ya, berdoa. Semoga nih kasih ke pembimbingnya oke, kasih cepat ACC gitu ya. Dan nanti kamu jangan lupa, kalaupun ada pembimbing udah ACC pasti ada revisinya kan. Kamu siap. Jadi mindset kamu, alhamdulillah ya, puji syukur pada Tuhan udah selesai skripsinya, naskahnya udah siap, draft ini udah siap. Nanti ke pembimbing ya tinggal bolak-balik gitu ya. Kalau misalnya ada revisi ya, kalaupun enggak mungkin 1 kali atau 2 kali revisi udah selesai, kamu bisa submit ke kampus. Nah, itu ya. Semoga ini adalah penutup dari 30 days challenge selesai skripsi, menyelesaikan skripsi dalam 30 hari ya. Dengan formula sebenarnya yang saya sampaikan 7 10 10 2 1. Wah, apa itu? 7 hari pertama menyusun proposal ya, terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, literatur review sampai teori ya. Kemudian 10 hari kedua atau berikutnya adalah melakukan pengumpulan data secara simultan, sedikit-sedikit mulai melakukan analisis data, dan 10 hari berikutnya melakukan analisis data, melakukan penulisan isinya ya dari bab 4 skripsi kamu gitu. 2 hari berikutnya adalah menyusun kesimpulan. Sekaligus juga bisalah cek sedikit ke depan ya. Mungkin kamu butuh kontemplasi menyusun kesimpulan yang bagus seperti apa. Dan hari yang terakhir 30, hari ke-30 ya final checking ya, tadi untuk substansial maupun teknis maupun hal-hal yang sifatnya syarat-syarat untuk siap submit naskah kamu kepada pembimbing ya. Nah, syukur-syukur kamu dalam 30 hari itu sudah ada komponen hari memasukkan revisi gitu ya. Kalau bisa lakukan aja, tapi kalau nggak bisa ya disclaimer nih ya. Dalam video ini 30 hari itu 30 hari menyelesaikan naskah skripsi dari kamunya. Oke? Di luar sidang proposal, mungkin sidang ujian skripsinya sendiri maupun pembimbingan dengan dosen ya. Apalagi kalau misalnya pembimbingnya mereka mau baca dulu dan mereka itu butuh waktu. Oke? Tetapi overall insya Allah kalau kamu ngikutin langkah-langkah saya ini ya, yang penting kamu mau lakukan, mau kerjakan, mau eksekusi. Itu kata kuncinya. Saya selalu bilang sehari 1 lembar, 30 hari kamu kerjain, 30 lembar cukup lah ya. Skripsi 30 lembar itu ya nggak perlu panjang-panjang. Nah, saya doakan semoga bermanfaat ya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Ikutin playlistnya, cek lagi video-video yang saya buat tentang 30 hari menulis skripsi. Dan kalau kamu melihat ini bermanfaat, silahkan subscribe, like ya. Yang belum subscribe, yang sudah jangan lupa share juga, bagikan kepada teman-teman kamu agar yang mendapatkan manfaat, yang sukses seperti kamu juga makin banyak gitu ya. Oke, sukses buat kamu. Jangan lupa di Spotify ada lagu Mars Pejuang Skripsi. Mars Pejuang Skripsi dari Lova Demika. Nah, itu band saya tuh bersama teman-teman di Binus University ya. Kamu tonton, kamu dengerin juga gitu. Ada juga video musiknya di YouTube ya. Ada. Nah, kamu cek. Kamu dengerin untuk sebagai teman menyelesaikan skripsi. Ya, insya Allah makin jauh deh. Promosi dikit gak apa-apa ya. Baik, terima kasih banyak. Sukses buat kamu semua. Jangan lupa lihat juga video-video saya yang lain terkait dengan penulisan skripsi karya ilmiah. Sukses dan saya tunggu komentar kamu. Prof,
saya udah jadi sarjana. Wah, luar biasa. Itu kesenangan luar biasa buat saya. Terima kasih banyak, sukses buat kamu. Sarjana pintu menuju kesuksesan hidup kamu di masa datang.